Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita, rindukan lawatan Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan untuk menjamah dan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan keluarga saudara, mengubahkan lingkungan di mana saudara berada dan tinggal. Ketika kita menyembah Tuhan, biarlah kuasanya bekerja atas kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah waktu yang spesial ini Tuhan, kami persembahkan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu kuat kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tak percayakan janji-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang mencari Engkau Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik ya Tuhan. Itu kami alami Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi para pelayan-pelayan Tuhan, urapi setiap kami seluruh jemaat Tuhan yang mengikutinya dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hanya orang yang hidup yang memuji menyembah Tuhan. Biarlah semua yang bernapas mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Katakan biar segala yang bernafas. Bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernapas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan
memuji Dia. Amin, haleluya. Saudara, kita menyembah Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyatakan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya. Amin. Yeah. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, amin, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau
kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Saudara, tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini. Kita aman kalau kita berada dalam pusat kehendak Tuhan. Amin. Amin. Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang melindungi kita, Dia menjagai kita umatnya. Amin. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Oh, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku. Ku selalu
Raja di atas segala raja. Amin. Layak terima pujian penyembahan kami Yesus. Yesus Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan kepadanya, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan.
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Amin. Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Saya mengundang hamba-Nya untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan Tuhanku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Yes, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup.
Tuhan, Oh, pulihkan hidup. kata para Jesus. Bapa, kami rindu apa yang kami naikkan lewat pujian kami boleh betul-betul kami alami di dalam kehidupan kami. Amin. Kuasa-Mu memulihkan kehidupan kami. Amin. Kuasa-Mu memulihkan kesehatan kami. Yes, amin. Kuasa-Mu memulihkan keluarga kami. Amin. Kuasa-Mu sanggup memulihkan semua sisi di dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Sehingga kami boleh melihat Engkau betul-betul Allah kami yang hidup. Allah kami yang kuasa, Allah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tidak ingin hanya menyanyi mengenai kebesaran dan kuasa-Mu, tetapi kami rindu mengalaminya di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Amin. Amin. Oleh sebab itu biarkan Engkau akan membawa kami masuk lebih dalam. Engkau membimbing iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Engkau dan terus bertumbuh di dalam iman kami kepadamu, ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian firman-Mu. Biarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Engkau akan berfirman kepada kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya mau bersaksi. Suara saya sudah mulai hilang mulai tadi pagi sebetulnya. Dan yang lebih ajaib, istri saya sudah coba suruh saya ngemut permen obat Dekirol. Supaya saya bisa omong lebih jelas. Terus kemudian saya tadi mencoba untuk bersama-sama menyanyi. Dan saat saya menyanyi, itu suaranya lebih hilang lagi. Tidak keluar sama sekali, saudara. Kemudian saya mulai berpikir, nanti kalau saya khotbah, saudara bisa ngerti enggak ya? Kalau suaranya tidak ada. Tapi kemudian saya mempercayai ini namanya ibadah penyembahan. Dan ibadah penyembahan adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah orang yang menyembah Dia. Amin. Jadi Allah menyediakan kuasanya. Kita bukan diundang untuk menyanyi dan dengar khotbah. Tidak. Ini adalah sebuah acara di mana Tuhan rindu saudara dan saya mengalami kuasanya. Kemudian ya saudara, lama-lama karena saya menyanyi tidak keluar, saya kemudian tepuk tangan saja. Saya mulai menyerah. Terus kemudian saya dalam hati saya sepertinya mau minta siapa bisa gantikan saya daripada nanti saya tidak keluar suara sama sekali. Tapi saya kemudian renung-renungkan apa ya yang harus saya buat di tengah-tengah keadaan tidak ada suara ini. Kemudian ada di dalam hati saya seperti Tuhan berbicara bahwa Dia tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kemudian sepertinya Tuhan tidak mau saya ganti orang untuk bisa khotbah pada malam hari ini. Kemudian saya memutuskan, ya saya akan terus melayani Tuhan. Dan yang luar biasa ya saudara, ketika saya mau berkhotbah itu, ini sudah lebih baik daripada ketika saya tadi menyanyi. Ketika menyanyi itu sama sekali tidak ada suara. Tapi
Malam ini saya bisa sampaikan firman Tuhan dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya menikmati bahwa Tuhan itu sanggup menjamah dan menyembuhkan kehidupan saya. Nah saudara, mari kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan, maka ia akan mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang dari timur barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Lihat ya saudara, kita mesti belajar seperti yang dikatakan oleh Yesus. Semua akan jadi menurut yang kita percayai. Coba saudara lihat ya. Dikatakan dia punya hamba yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan kita lihat ketika perwira ini lihat hambanya lumpuh, ketika dia lihat hambanya sakit, yang dia lihat hambanya sakit. Tetapi yang dia percayai, Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi ini dua buah kenyataan yang sama-sama betul. Dilihat hambanya lumpuh dan sangat menderita. Tetapi dari kacamata iman, dia juga bisa melihat bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dan sekali lagi kita lihat ya saudara. Mari kita betul-betul percaya bahwa iman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kenyataan hambanya sakit dan menderita itu bisa diubahkan ketika perwira ini mengangkat iman dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya saudara, saya rindu kita semua hari-hari ini. Kalau kita melihat keadaan, kadang keadaan tidak selamanya baik. Atau kadang keadaan itu menjadi buruk. Tetapi mari kita angkat iman kita. Di dalam keadaan yang buruk, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia akan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Dia akan mengubahkan masalah menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya iman ya saudara, seperti ini, maka kita akan percaya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mau belajar percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi kita lihat ya saudara, perwira ini
adalah bukan dari kalangan orang Yahudi atau umat pilihan Tuhan. Makanya Yesus itu berkata begini, ketika dia lihat iman dari orang yang bukan Yahudi ini, dia heran karena imannya begitu besar, imannya begitu kuat. Dan dia berkata, nanti bangsa-bangsa lain akan punya iman yang kuat, sedangkan anak-anak kerajaan yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ya saudara, mari hari-hari ini kita belajar percaya kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Lebih daripada kenyataan yang sedang kita lihat. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan percayalah, selalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perwira ini, jadilah seperti yang engkau percayai. Sekali lagi, keadaan apapun di dalam kehidupan kita, kalau saudara rindu melihat kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, percayai. Dan karena apa yang saudara percayai, itu yang akan jadi di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana kita melepaskan iman itu supaya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat ya saudara dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Di situ Yesus berkata kepada seorang ibu yang datang bersujud kepada Yesus, rindu supaya anaknya disembuhkan. Yesus ini berkata kepada ibu ini begini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tadi lihat ya saudara, kata-kata Yesus kepada perwira, "Besar imanmu, jadilah seperti yang engkau percayai." Kepada ibu orang Kanaan ini Yesus berkata, "Ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Coba kita lihat bagian yang lain. Maksud saya bagian yang sama dari kitab yang lain di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Lihat ya kata-kata Yesus kepada perempuan. "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Coba saya lihat ya. Tadi Yesus berkata kepada ibu ini apa saudara? "Ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki." Tetapi kita lihat ya saudara, bagaimana iman yang besar itu dilepaskan untuk kesembuhan anaknya. Bagaimana ibu ini melepaskan iman yang besar itu untuk anaknya mengalami kesembuhan. Saudara, ayat-ayat ini menarik karena berkata begini, "Karena kata-katamu ibu, setan itu sudah keluar dari anakmu." Coba lihat, luar biasa ya saudara. Kata-kata ibu ini, yaitu kata-kata iman. Kata-kata iman yang besar itu sanggup membuat setan yang ada, yang membuat sakit penyakit atas anaknya, pergi keluar dari kehidupan anak. Hari-hari ini mari saudara, kita terus membangun kehidupan kita dan terus melepaskan kuasa Tuhan lewat perkataan-perkataan kita.
Saudara, mari kita terus mendukung. Saya tadi selama kita WAH ada laporan dari Pondok Waras, ada seorang anak yang disuruh mandi tidak mau, disuruh makan tidak mau, agak rewel ya saudara hari-hari ini. Mari kita sama-sama belajar mempraktekkan iman. Nanti setelah saya tutup ini firman Tuhan, mari kita lepaskan anugerah kesembuhan untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Waras. Kita bukan hanya belajar firman, tetapi kita belajar praktek firman. Karena tadi kita lihat, setan itu tidak keluar karena Yesus menghardik. Tidak keluar karena Yesus menyuruh dia keluar. Tetapi kata-kata ibu ini, kata-kata yang penuh iman, sanggup membuat setan yang membuat anaknya menderita itu keluar dari kehidupan anak ini. Biarkan sungguh-sungguh saudara, hari-hari ini kita belajar percaya kepada Tuhan, membangun iman kita, dan melepaskan kuasa itu lewat kata-kata kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita pakai beberapa saat. Mari kita lepaskan berkat untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Waras. Kalau sudah tahu namanya, saya sebutkan satu persatu. Angkat 1-2 nama. Kalau sudah tidak tahu, mari kita bersama-sama lepaskan saja berkat kesembuhan. Kita percaya Tuhan akan melakukan yang sama. Ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup dan kita melepaskan kata-kata iman, Amin. maka akan jadi seperti yang kita percayai. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami melepaskan berkat untuk anak-anak kami ya Bapa yang ada di Pondok Waras. Kami berdoa biarkan kuasa-Mu yang besar itu menjamah kehidupan mereka. Kami melepaskan berkat-Mu ya Bapa atas anak-anak kami ya Bapa. Sembuh di dalam nama Yesus. Mereka dilepaskan daripada semua hal-hal yang buruk, yang jahat. Dan kami akan mendengarkan kesaksian bagaimana anak-anak kami kembali jadi baik. Mau disuruh mandi, mau disuruh makan, dan kami boleh melihat kuasa-Mu dilepaskan. Bapa, kami jadikanlah kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tetapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Kami rindu terus melatih iman kami, terus bertindak dengan iman kami. Dan kami percaya mujizat kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Bapa, kami juga berdoa memberkati kehidupan kami. Kami melepaskan berkat untuk kesehatan kami masing-masing. Melepaskan berkat untuk usaha kami. Biarkan dibuat berhasil, dibuat beruntung. Bapa, Engkau urapi mulut kami, kuduskan mulut kami, supaya apa yang kami katakan adalah perkataan-perkataan iman yang akan membawa berkat, yang akan membawa kesembuhan bagi kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami mau seperti ibu yang dituliskan di dalam Alkitab. Mulut kami, iman kami dipakai untuk menjadi alat kesembuhan, untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, boleh belajar daripada-Mu, dan boleh mengalami kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saudara percayalah, hadirat Tuhan ada. Kesembuhan disediakan bagi setiap orang yang datang menghampiri Dia. Ada kuasa yang tidak terbatas, sanggup Allah lepaskan bagi orang-orang yang datang kepada Dia dengan percaya. Jangan pulang dengan keadaan yang biasa, tapi pulanglah dengan berkat, pulanglah dengan kesembuhan, pulanglah dengan kuasa Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan akan beroleh bagian yang terbaik daripada Tuhan. Bapa, hamba lepaskan berkat untuk semua umat-Mu. Kesehatan kami dipelihara, rumah tangga kami diberikan damai sejahtera, pekerjaan kami dibuat beruntung, dan iman kami boleh bertumbuh di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah kami yang baik. Luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rindu berkat firman-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.